Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah menjadikan kalimat Alhamdulillah ini sebagai kalimat yang mulia agar kita bisa berhubungan dengannya, dan juga dengan kalimat sederhana setiap orang bisa mengucapkan ini, segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Serta kita panjatkan salawat dan taslim, selalu saja salam hormat penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk mengucapkannya. Dan tentu ini karena bentuk iman kita kepada Allah dan juga sekaligus untuk balas jasa dari kebaikan manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun di Mekah demi untuk agama ini, dicaci maki, dianggap penyihir, penyamun, puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun fase Madinah semuanya dengan penyempurnaan agama sehingga kita bisa merasakan kenikmatan panduan hidup agama Islam. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab Tazkirah yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah, dan kita masuk ke judul baru, kemana perginya ruh dan bagaimana keadaannya setelah keluar dari tubuh. Dimulai dari Abu Al-Hasan Al-Qabisi rahimahullah berkata, madhab yang sahih dan menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah bahwa ruh itu setelah keluar dari tubuh diangkat oleh para malaikat sampai dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menanyainya. Jika ruh itu tergolong ke dalam mereka yang mendapatkan kebahagiaan karena imannya, maka Allah menitahkan, bawalah dia dan perlihatkanlah kepadanya bakal tempatnya dalam surga, atau perlihatkan tempatnya di surga. Maka para malaikat pun membawanya masuk ke dalam surga selagi jasadnya dimandikan. Jika jasad orang itu telah dimandikan dan dikafani, maka ruhnya dikembalikan dan dimasukkan di antara kafan dan jasadnya. Oleh karena itu ketika jasadnya dibawa di atas geranda atau keranda, dia dapat mendengar perkataan orang-orang yang baik maupun yang buruk. Dan apabila disolati dan sampai di kuburan, maka ruh itu dikembalikan lagi. Dan orang itu didudukkan sebagai manusia yang bernyawa dan berjasad. Kemudian dua malaikat datang menemuinya untuk mengujinya, sebagaimana akan diterangkan nanti. Artinya makna dua paragraf ini, kalau menurut Abul Hasan Al-Qabisi rahimahullah yang dinukil oleh Imam Qurtubi, ada prosesi keluarnya ruh, kematian, berpisah sementara, kemudian pada saat dia lagi dikafani, dikembalikan ruhnya tapi belum masuk ke jasadnya, masih bersama dengan kafan atau jasad yang dikafani tadi. Kemudian pada saat masuk ke kuburan, menurut pendapatnya adalah dimasukkanlah ruh tersebut juga ke dalam kuburan, lalu ditanyakan. Dari Amr bin Dinar, dia berkata, tidaklah seseorang meninggal dunia melainkan ruhnya ada di tangan malaikat. Mayit itu melihat bagaimana jasad dirinya dimandikan, bagaimana dikafani, dan bagaimana dia dibawa berjalan, lalu dia duduk dalam kuburan. Abu Hamid berkata dalam kitabnya Kashful Ulum Al-Akhirah, atau membongkar semua yang berhubungan dengan akhirat, kurang lebih terjemahnya seperti itu ya. Apabila malaikat maut telah mencabut nyawa seseorang yang mendapat kebahagiaan karena imannya, maka nyawanya itu dibawa oleh dua malaikat yang berwajah rupawan, berpakaian indah dan beraroma harum. Mereka membungkusnya dalam kain sutra surga seukuran batang pohon kurma. Sosoknya tetap sebagai manusia yang tidak hilang akalnya maupun ilmunya yang telah diperolehnya di dunia. Para malaikat membawa nyawa itu naik ke angkasa atau ke langit. Selama dalam perjalanan nyawa itu melewati umat-umat yang telah lalu dan generasi-generasi yang telah lampau, bagaikan belalang yang tersebar hingga akhirnya mencapai langit terendah. Maka ketua rombongan mengetuk pintu lalu ditanya, siapa kamu? Maksudnya malaikat yang membawa ruh itu
akan mengetuk pintu langit dan ditanya oleh malaikat penjaga langit, siapa kamu? Maka penjaga itu pun atau pembawa ruh itu berkata, aku adalah Salsail dan ini yang kubawa adalah fulan, sambil menyebut namanya yang terbaik dan yang paling disukainya. Maka penjaga pintu itu berkata, sebaik-baik orang adalah fulan, karena dia tidak ragu dalam keyakinannya. Khusus sampai paragraf sini, di sini ada perkataan aku adalah Salsail. Sebagian ulama yang menukil atau mendukung riwayat ini yang dinukil oleh Abu Hamid dalam Kashfu Ulumul Akhirah dalam buku beliau mengatakan adalah nama malaikat itu sendiri yang membawa ruh ke langit. Kemudian sampailah rombongan di langit kedua, maka malaikat itu mengetuk pintu dan ditanya siapa kamu, maka penjaga langit pun dari malaikat berkata seperti tadi. Para penjaga pintu berkata, selamat datang fulan, ahlan wa sahlan. Saatnya selamat datang atau selamat bertemu. Dia selalu menjaga sholatnya dengan semua kewajibannya. Makna sampai paragraf sini, setiap langit punya pintu dan setiap pintu ada penjaganya, serta untuk menembus langit-langit tersebut ada amal-amal yang akan memudahkan kita atau ruh kita akan naik sampai ke langit ketujuh tadi. Karena di pintu pertama dikatakan yang menyebabkan pintu langit terbuka di pintu pertama, di langit pertama karena dia penuh dengan keyakinannya, yakin Islam benar, dia meninggal dalam keadaan Islam. Di langit kedua dikatakan selamat datang karena dia menjaga sholatnya dengan semua kewajibannya. Kemudian lewatlah mereka hingga sampai ke langit ketiga. Lalu malaikat itu mengetuk pintu lagi, malaikat rahmah yang membawanya atau kasih sayang yang membawanya. Dan ditanya lagi oleh penjaga pintu langit ketiga, siapa kamu ini? Maka ketua rombongan menjawab, di sini tentu terjemahan kurang tepat ketua rombongan ini ya. Terjemahan yang paling tepat adalah malaikat yang membawa ruh itu. Menjawab seperti jawaban pertama dan kedua, kalau ini adalah fulan bin fulan, digunakan namanya si mayit yang paling baik di dunia. Maka para malaikat pintu langit ketiga menjawab atau mengucapkan selamat datang fulan. Dia selalu memperhatikan perintah Allah mengenai kewajiban hartanya dan tidak kikir sedikit pun. Berarti ini amal yang mengetuk atau yang akan membuat langit ketiga terbuka. Kemudian mereka meneruskan hingga sampai ke langit keempat. Lalu pemimpin malaikat tadi mengetuk lagi pintu yang membawa ruh ini dan ditanya siapa kamu, maka dia menjawab seperti jawaban tadi dan mendapat sambutan selamat datang fulan, dia telah berpuasa sebaik-baiknya dan menjaganya dari perkataan-perkataan kotor dan makanan yang haram. Kemudian sampailah mereka ke langit kelima, lalu malaikat tadi juga mengetuk pintu dan ditanya siapa kamu ini. Lalu dia jawab seperti tadi juga dan mendapat sambutan selamat datang fulan. Fulan ini maksudnya si mayit ya. Dia telah menunaikan haji wajib tanpa dibarengi dengan sum'ah dan riya. Sum'ah ini sebenarnya mencari nama lah ya. Dia dianggap nanti sudah pergi haji ya dengan kedudukannya. Kemudian sampai ke langit ke-6, ketua rombongan atau malaikat tadi itu mengetuk lagi pintu dan ditanya siapa kamu, maka dia menjawab seperti tadi dan mendapat sambutan selamat datang orang-orang saleh jiwa atau selamat datang orang yang saleh jiwa yang baik dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu pintu pun dibukakan untuknya. Akhirnya sampai dia di langit ke-7, maka malaikat yang membawanya, malaikat rahmah mengetuk pintu lagi dan ditanya siapa kamu? Oleh penjaga malaikat pintu langit ke-7. Maka dia menjawab seperti tadi dan mendapat sambutan selamat datang fulan. Dia banyak beristighfar saat dini hari, bersedekah secara diam-diam dan menjamin anak-anak yatim. Lalu dibukakanlah pintu. Kemudian lewatlah rombongan itu hingga tiba di Saradiqatul Jalal ya, atau kemah-kemah keagungan. Ketua rombongan mengetuk pintu dan ditanya siapa kamu, maka dia jawab seperti tadi juga dan mendapat sambutan selamat datang ahlan wa sahlan, hamba yang saleh dan jiwa yang baik.
Dia banyak beristighfar, beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dan memuliakan orang-orang miskin. Dan mereka terus berjalan dan bertemu dengan para malaikat, semuanya senang menerima kedatangannya dan menyalaminya, sehingga sampailah di Sidratil Muntaha. Lalu malaikat yang membawanya mengetuk pintu dan ditanya, siapa kamu? Maka dia menjawab seperti tadi dan mendapat sambutan, selamat datang fulan, ahlan wa sahlan, amalnya soleh, ikhlas semata-mata karena Allah. Lalu dibukakan pintu. Kemudian mereka melewati lautan api, melewati lautan cahaya, melewati lautan kegelapan, melewati lautan es, lalu melewati lautan embun. Lautan-lautan itu panjangnya masing-masing 1000 tahun perjalanan. Kemudian mereka menembus hijab yang terpasang pada arsh Tuhan yang Maha Pengasih. Hijab-hijab itu sebanyak 80.000 kemah dan mempunyai beberapa balkon. Pada masing-masing kemah ada 80.000 balkonnya, teras maksudnya. Di atas setiap balkon ada 80.000 bulan. Mereka semua bertahlil kepada Allah, bertasbih dan mensucikannya. Andaikan salah satu dari bulan-bulan itu muncul ke langit bumi atau ke langit dunia yang terendah, niscaya dia disembah sebagai Tuhan selain Allah, dan niscaya akan membakar cahaya langit. Artinya saking indahnya ya. Ketika itulah ada panggilan dari hadrat Allah lewat belakangan kemah-kemah tersebut, nyawa siapakah yang kalian bawa? Maka para malaikat menjawab, fulan bin fulan. Selanjutnya Allah yang Maha Agung bertitah, dekatkan dia. Kamu adalah sebaik-baik hamba, wahai hambaku. Dan ketika nyawa itu dihadapkan ke hadirat Allah, dia merasa malu dikarenakan beberapa perbuatan tercela dan hina yang telah dia pernah perbuat, sehingga dia mengira dirinya pasti binasa. Namun Allah telah memaafkannya. Tentu sampai di sini ya, seseorang yang mentahkik buku ini, jadi bukan Imam Qurtubi, karena Imam Qurtubi menulis dan menukil. Ada seseorang yang datang lalu mentahkik dan memberikan footnote mengatakan sampai di sini dia belum menemukan riwayat ini. Jadi butuh penelusuran kembali. Tapi ini Imam Qurtubi nukil, ya, dinukil sebagai informasi. Untuk memastikan semua ini tentu butuh waktu untuk mencari riwayat ini. Tapi kalau kita kembali kepada riwayat yang sahih, maka tidak seperti ini rinciannya. Riwayat yang sahih berbunyi, pada saat baginda Nabi SAW mengantar jenazah seorang sahabat dan sudah dimasukkan ke dalam kuburan, maka Nabi SAW berkata, ketahuilah kalau ruh orang beriman akan meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut yang ada di ubun-ubun kepalanya, sambil mengatakan kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya pun keluar seperti cepatnya air yang keluar dari mulut kendi. Kemudian setelah itu dibawa oleh malaikat rahmat dibungkus dengan kain kafan dari surga, kemudian dibawalah ke langit. Dan di langit pertama, malaikat ini mengetuk pintu dan penjaga malaikat langit berkata, siapa kamu? Maka dia pun mengatakan, siapa bersamamu, bukan siapa kamu ya. Riwayat ini kan tadi dalam buku kita siapa kamu. Malaikat itu ditanya. Kalau di yang riwayat yang sahih, yang sudah pasti, itu tidak dikatakan seperti itu, tapi dikatakan siapa yang bersamamu. Maka disebutlah namanya fulan bin fulan, namanya si mayit yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat pun membukakan pintu, begitu terus sampai langit ke-7. Dan semua malaikat di langit 1 sampai langit 7 berharap ruh ini lewat di sisi mereka. Karena kata Nabi SAW, ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Dan mudah-mudahan termasuk kita insya Allah ini. Kemudian setelah itu riwayat ini diringkaskan atau ringkas saja. Tidak ada seperti tadi sampai mengetuk Sidratul Muntaha, tapi sampai ke langit ke-7. Kemudian terdengar suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Ya, Allah berfirman, dan kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka ruhnya diturunkan bersamaan jasadnya diantar di dalam liang lahat. Jadi artinya ditunggu jasad tersebut dimasukkan liang lahat, kemudian baru ruhnya dimasukkan lagi ke liang lahat tersebut. Kemudian setelah itu 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa mendengarkan suara sendalnya, dan setelah itu datang malaikat mendudukkan dia lalu menanyakan ya pertanyaan yang sudah masyhur, siapa Tuhanmu, ya siapa nabimu, apa kitabmu. Kemudian dibukakanlah bagi dia, setelah itu dia jawab, lalu dibukakan bagi dia pintu neraka.
Dia ketakutan melihat neraka tersebut. Tetapi malaikat mengatakan, lihatlah dari apa Allah haramkan dirimu. Karena kau beramal saleh beriman maka tidak jadi masuk di sini. Ditutup, dibuka pintu surga dengan segala macam fasilitasnya. Dia pun kagum. Maka malaikat berkata, ini tempat kamu sekarang. Lalu dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, yang wangi, yang bersih, dan dia kagum melihat orang itu. Maka dia mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bukakanlah jalan menuju ke surganya setiap pagi dan petang. Sehingga kata Nabi SAW, sampailah padanya bau wanginya surga. Dia tidak masuk ke dalam, tapi dia melihat. Dan melihat ini sudah sebuah nikmat, apalagi kalau masuk ke dalamnya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga, kata Nabi SAW. Gara-gara kejadian tadi. Kalau orang fasik atau orang kafir sebaliknya, akan datang kepadanya sosok malaikat 3, di kiri kanannya malaikat penyiksa, di kubur-kubur kepalanya malaikat maut. Yang mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Lalu ruhnya tidak mau keluar, berantakan di tubuhnya. Kata Nabi SAW, lalu malaikat menarik dengan keras dari ubun-ubun kepala, seakan-akan bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Lalu kemudian pada saat dia sudah keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat penyiksa, 2 di kiri kanannya yang bawa kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke langit. Baru di langit pertama sudah ditolak oleh para malaikat karena roh tersebut mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Lalu kemudian terdengar suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka dan kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka bersamaan jasadnya diantar, dimasukkanlah juga ruh tersebut. Begitu masuk ke dalam kuburan, 3 langkah mereka jalan masih didengar suara langkah kakinya. Kemudian malaikat duduk, datang dan mendudukkan dia lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, apa nabi, siapa nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa menjawab, dia hanya mengatakan, saya hanya mengikuti apa yang orang ucapkan. Maka dibukakan baginya pintu surga, dia kagum, dia suka. Malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu sendiri. Lalu kemudian dibukakan pintu neraka dan dikatakan, ini tempat kamu sekarang, tidak ada lagi tempat lari selainnya. Maka dia berkata, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang orang di sebelahnya, buruk tampangnya, baunya busuk, ya. Maka mengatakan dan sambil mengatakan kepadanya, aku adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran, yang membawa sebuah besi. Kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikannya, mereka tidak akan mampu. Kemudian dihantamkan ke kepala si mayit, maka hancurlah dia. Begitu terus sampai hari kebangkitan, maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Melihat riwayat yang sahih tadi yang baru kita sampaikan, dan kalau dihubungkan dengan apa yang disampaikan di sini, memang hadis ini yang sekarang tadi kita sudah bacakan, ada beberapa hal yang perlu ditelusuri. Seperti tadi nama malaikat, ya, yang disebutkan, aku adalah Salsail, ya, dan nama ini masih sangat asing, ya, belum biasa didengar. Ini butuh penelusuran tentunya. Mudah-mudahan insya Allah nanti saya coba telusuri kembali riwayat ini. Kemudian juga tentang masalah adanya 80.000 bulan yang ada di bawah arsy-Nya Allah atau di Sidratil Muntaha. Kita lanjutkan, demikianlah kata beliau, sebagaimana diriwayatkan dari Yahya bin Aksum Al-Qadi, bahwasanya dia ditampakkan dalam mimpinya setelah meninggal. Maka dia ditanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Yahya bin Aksum ini adalah salah satu qadhi, hakim di negeri Syam, terkenal dengan kesolehannya. Dinukil kisahnya pada saat dia meninggal, sempat dia dalam mimpi seseorang, dia datang. Sempat ditanya, ya, bagaimana keadaan anda? Lalu dia mengatakan, atau apa yang Allah telah lakukan terhadapmu? Lalu dia menjawab, dia maksudnya Allah menyuruhku menghadap ke hadiratnya. Jawab Yahya menerangkan, kemudian berfirman, hai orang tua buruk, kamu telah melakukan begini dan begini. Aku berkata, wahai Tuhanku, bukan begitu yang telah engkau ceritakan mengenai dirimu. Jadi apa yang telah aku ceritakan mengenai diriku, hai Yahya?
Maksudnya di sini terjadi pembicaraan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allah mengatakan, ya, hai orang tua yang buruk, kamu telah melakukan begini dan begitu. Maka dia pun berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, bukan begitu yang telah engkau ceritakan tentang dirimu. Aku tidak pernah temukan ada riwayat bahwasanya Tuhanku akan berbicara seperti itu dengan hambanya. Lalu Allah bertanya, jadi apa yang telah aku ceritakan mengenai diriku, hai Yahya? Maka dia pun menjawab, telah cerita kepadaku Az-Zuhri dari Ma'mar, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, dari Jibril, dari engkau yang maha suci bahwasanya engkau telah berfirman, sesungguhnya aku malu menyiksa orang-orang yang telah beruban dalam Islam. Maka Allah pun berfirman, hai Yahya, kamu benar. Benar pula Az-Zuhri, Ma'mar, Urwah, Aisyah, Muhammad dan Jibril, dan sungguh aku ampuni kamu. Ini sebuah riwayat, juga di situ ditulis footnote nomor 1. Di atas sudah disebutkan pembicaraan mengenai ini, maksudnya pernah ada disebutkan riwayat yang mirip dengan ini. Ya. Kemudian dari Ibnu Nabata, ketika dia ditampakkan dalam mimpi, dia ditanya, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu? Maka dia pun menjawab, Allah telah menyuruh aku menghadap ke hadiratnya. Jawab Ibnu Nabata menerangkan, lalu dia berfirman, kamu orang yang lancar bicara, sampai orang mengatakan alangkah fasihnya dia. Maka aku katakan, maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menyifati engkau. Maksudnya aku telah meyakini keberadaanmu. Allah berfirman, katakan apa yang kamu katakan di dunia. Maka aku berkata, mereka dihancurkan Tuhan yang telah menciptakan mereka. Mereka dibikin diam oleh Tuhan yang telah membuat mereka bicara. Dan Tuhan akan mengadakan mereka kemari atau menghadapkan mereka kemari di akhirat sebagaimana dia telah meniadakan mereka, dan dia akan menghimpun mereka kembali sebagaimana dia memisahkan mereka. Maka Allah berfirman kepadaku, kamu benar, pergilah, sesungguhnya aku benar-benar telah mengampuni kamu. Ini riwayat. Jadi sampai sini paragraf 2 kisah tentang orang ini yang sudah meninggal adalah kisah yang dinukil, ya. Tapi karena kita kajian kitab Bapak Ibu sekalian, maka saya harus baca semuanya. Nanti kita akan berikan kesimpulan di akhir, ya. Jadi kajian kitab memang kita harus membaca semuanya, nanti akan kita telusuri tentang kesahihannya, penguat riwayatnya, atau pendapat ulama yang berhubungan dengan masalah statement seperti ini. Dan ini memang cukup banyak kita temukan kalau dalam kisah para salafus saleh, banyak di antara mereka yang sudah meninggal kemudian datang di mimpi orang lain, ya. Seperti kisah tentang istrinya Harun al-Rashid. Dia rutin sekali bersedekah, baik itu membiayai orang pergi haji, orang jihad, bahkan dia pernah membangun bendungan air Zam-Zam di wilayah antara Arafah ke Muzdalifah untuk memberikan minum seluruh jemaah haji. Dan zaman dulu tidak ada ledang air kayak kita sekarang, jadi menggunakan unta dengan kendi-kendi yang besar lalu diisi gitu. Maka dia pun meninggal, dan sebelum dia meninggal orang banyak berbicara. Pada saat dia meninggal orang banyak bicara mengatakan orang ini di surga karena banyak sekali amal solehnya. Kemudian ponakan dia yang sering dia bantu dan sangat dekat dengan dia mimpi ketemu sama tantenya ini. Lalu dia bertanya, apa yang telah Allah lakukan dengan engkau hai tanteku? Maka istrinya Harun Rashid mengatakan, sungguh seluruh amal yang pernah saya kerjakan hancur dan musnah. Tidak satu pun diterima oleh Allah. Maka kata keponakannya, bagaimana dengan biaya jemaah haji? Bagaimana dengan biaya jihad? Bagaimana dengan penampungan air Zam-Zam antara Arafah dan Muzdalifah? Maka kata dia, semuanya saya lakukan riya. Lalu ponakannya tanya, lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Kata dia, Allah telah mengampuni aku dengan amal-amal wajib yang pernah aku kerjakan dan sholat malam yang aku kerjakan tanpa ada manusia melihatnya. Ini dinukil dan masyhur di kisah ini di kalangan para ulama. Juga ada kisah yang lain, ada 2 orang sahabat yang saling janji satu sama yang lain, kalau siapapun yang meninggal lebih dulu memohon kepada Allah untuk datang dalam mimpi temannya. Maka pada saat itu pun salah satunya meninggal dan temannya mimpi benar bertemu dengan yang sudah meninggal ini. Dan pada saat itu ditanyakan kepada dia, apa yang sudah Allah lakukan padamu? Dia mengatakan Allah sudah memaafkan kesalahanku dan menerima amal-amalku.
Lalu kemudian temannya yang masih hidup melihat di leher sebelah kanannya ada bercak berwarna hitam. Maka dia pun tanya temannya yang sudah meninggal, apa itu? Maka dia mengatakan itu adalah utangku. Kata si mayit, itu adalah utangku 50 dirham kepada Yahudi yang bernama Fulan yang belum aku bayarkan. Maka ambillah di ruang tamu rumahku dan bayarkanlah kepadanya. Maka dia pun mengatakan baiklah saya akan lakukan. Karena dalam mimpi tidak bisa diatur perkataan tapi muncul seperti itu saja. Lalu kemudian sebelum dia bangun dari mimpinya, orang yang sudah meninggal mengatakan, ketahuilah apapun yang terjadi di dunia dari kerabat kami dan teman-teman kami akan disampaikan kepada kami. Dan hari ini telah disampaikan atau kemarin telah disampaikan kepadaku kalau kucing di rumahku meninggal atau mati. Maka temannya pun bangun lalu kemudian datang ke rumah temannya ini lalu mengatakan kepada istrinya apa yang sudah dia lihat tentang suaminya yang meninggal. Lalu kemudian diperiksa ternyata ditemukan betul ada uang 50 dirham di ruang tamunya. Kemudian juga sisa tambahannya yang lain adalah dia mendatangi Yahudi betul terbukti dan ternyata dia tanyakan sebelum tinggalkan rumah tersebut apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian. Kata perempuan istri yang menjanda ini dari temannya dia mengatakan tidak ada apa-apa kecuali kucing kami meninggal kemarin. Dan ada sekian banyak kisah-kisah yang dinukil seperti ini. Tentu kisah seperti ini karena dia bukan riwayat sebuah hukum, dia adalah kisah yang dinukil. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak, gitu kan. Jadi dia didatangkan hanya untuk menguatkan saja. Kalau memang sebenarnya ruh itu, karena yang mau dimaksudkan di sini adalah seperti judulnya, kemana ruh ya, pada saat dia keluar dari tubuh. Itu yang ingin ditekankan oleh Imam Qurtubi. Dia keluar, dia ke langit, lalu kembali ke alam barzah atau di kuburan. Juga dinukil dari Mansur bin Ammar bahwa dia ditampakkan dalam mimpi. Maka ditanya, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Lalu dia menjawab, dia Allah menyuruh aku menghadap ke hadiratnya. Jawab Mansur, lalu berfirman, bawa apa kamu datang kepadaku hai Mansur? Lalu kata Mansur, membawa 36 kali haji. Tapi dia Allah menolak. Sambil berfirman, tidak ada yang aku terima satupun, tegasnya. Kemudian dia bertanya pula, bawa apa lagi kamu datang kepadaku hai Mansur? Lalu aku menjawab, membawa 360 kali khatam Al-Quran. Namun juga Allah menolaknya. Kemudian dia bertanya pula, bawa apa lagi kau kepadaku hai Mansur? Maka aku menjawab, aku datang membawa kepadamu, aku datang kepadamu membawa engkau ya Allah, maksudnya imanku kepadamu. Maka Allah SWT berfirman, sekarang barulah kamu benar-benar datang kepadaku, pergilah aku telah mengampunimu. Di antara manusia ada yang ketika baru sampai di kursi sudah mendengar seruan tolak dia, maksudnya di arsy-Nya Allah. Dan ada pula yang ditolak ketika baru akan sampai ke wilayah hijab-hijab tadi. Adapun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang telah mengenalnya. Sampai sini tentunya yang dinukil oleh Imam Qurtubi berhubungan dengan ruhnya orang beriman. Dan saya sudah bahasakan tadi teman-teman sekalian, karena ini beda buku maka kita akan bacakan semuanya. Dan untuk menyimpulkan semua paragraf tentang orang beriman ini, kita datangkan tadi riwayat yang sahih. Kalau memang ruh akan keluar dari jasad dan juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun belum melihat zatnya Allah. Karena melihat zatnya Allah sudah pernah kita sebutkan, itu nanti kalau seseorang sudah masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Dan yang kita pegangi tentu riwayat yang sahih sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau rincian masalah kema 80.000, ada bulan, kemudian nama malaikat tadi Salsail, itu semua butuh penelusuran insya Allah. Sekarang kita masuk ke penjelasan masalah nyawa orang kafir. Adapun nyawa orang kafir maka dicabut secara paksa. Oleh karena itu mukanya seketika berubah menjadi seperti orang yang memakan buah labu pahit. Sementara malaikat berkata kepadanya, keluarlah hai nyawa yang busuk dari jasad yang busuk. Maka berteriaklah si kafir itu sekeras-kerasnya, lebih keras daripada teriakan keledai. Dan apabila Israel telah mencabutnya, dan ini juga tentu nama Israel ini butuh penelusuran lagi ya, dalam riwayat-riwayat yang sahih yang sudah pasti ada Jibril, Mikail dan Israfil ya. Kemudian disebutkan juga dalam Al-Quran Malik, penjaga neraka. Sementara nama-nama malaikat yang lain ini butuh penelusuran riwayat-riwayat atau tentang kesahihannya. Tapi masyhur di lisan orang-orang muslim
Israel adalah malaikat pencabut ruh. Dan apabila Israel telah mencabutnya, maka dia serahkan nyawa si kafir itu kepada para malaikat juru siksa atau Zabaniyah yang berwajah buruk, berbaju hitam dan berbau busuk. Di tangan mereka ada kain kasar dari rambut. Mereka membungkus nyawa itu di dalamnya, maka berubah menjadi sosok manusia seukuran belalang saja. Padahal orang kafir itu sebenarnya lebih besar tubuhnya daripada orang mukmin. Maksudnya besar tubuhnya kelak di akhirat, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih bahwa geraham orang kafir di neraka adalah sebesar gunung Uhud. Khusus ini dari riwayat Imam Muslim yang kata Nabi SAW, sesungguhnya gigi gerahamnya orang kafir pada hari kiamat di neraka lebih besar daripada gunung Uhud dan kulitnya lebih tebal daripada perjalanan 3 hari. Itu memang ada diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, dan ini sudah saya jelaskan dalam kajian kitab masalah surga dan neraka. Tetapi penjelasan tentang adanya malaikat bernama Israel dan juga penjelasan bahwasanya malaikat tersebut akan menyerahkan si mayit yang kafir ini kepada Zabaniyah, dan Zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka untuk disiksa. Ini tentu apalagi disebutkan cirinya, dikatakan berwajah buruk, berbaju hitam dan berbau busuk. Ini butuh penelusuran riwayat lagi ya. Penelusuran riwayat dalam arti kata memang butuh dipastikan dalam buku-buku yang lain tentang kesahihan riwayat khusus paragraf ini. Dan ini memang belum saya telusuri sama sekali, karena memang saya melihat atau saya kemarin biasanya saya ambil dulu beberapa riwayat ini kemudian saya pastikan sebelum pengajian. Tapi kemarin karena ada kegiatan umroh saya nggak sempat, maka saya belum menelusuri riwayat ini ya. Jadi insya Allah ini menjadi PR saya akan sampaikan ke Bapak Ibu nanti tentang masalah kasus nama malaikat yang membawa tadi salsail dan juga 80.000 bulan dan tenda, serta juga nama malaikat Israel dan Zabaniyah yang dikatakan dalam riwayat atau dalam buku ini berwajah buruk. Ini butuh penelusuran insya Allah. Kalau masalah riwayat yang mengatakan orang kafir dibesarkan pada hari kiamat di neraka itu betul, dan cukup banyak riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya hadis Sahih Bukhari Muslim, kalau orang-orang kafir akan ditebalkan kulit mereka setebal perjalanan 3 hari, dan tempat duduknya antara Mekah dengan Hijr, ya kurang lebih perjalanan 1000 kilometer. Ya. Dan itu memang menyebutkan atau itu memang disebutkan tentang masalah besarnya tubuh mereka di neraka untuk beratnya siksaan. Kalau semut kita ingin pukul bagian perutnya, itu agak sulit karena dia kecil sekali. Kalaupun kita memukulnya mungkin semua tubuhnya akan kena. Tapi kalau gajah karena besarnya kita bisa memukul di titik manapun yang kita inginkan. Maka hikmah daripada dibesarkan badan orang kafir di hari kiamat di neraka adalah supaya dia mudah untuk disiksa. Dan memang dibesarkan. Kalau ada yang bertanya, kalau badan seorang kafir, gigi gerahamnya saja seperti gunung Uhud, bagaimana dengan jasadnya? Berapa miliar orang kafir yang meninggal? Bagaimana luasnya neraka? Maka pernah ada seorang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, kalian menyangka bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi surga itu seluruh bumi ini, seluruh langit ini, 7 lapis langit. Langit pertama aja di kepala kita ini kita tidak pernah lihat ujungnya, maka surga seluas ini semua. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahkan antara langit satu dengan langit yang kedua itu besarnya perbandingannya seperti cincin dibuang di padang pasir. Surga seluas itu semuanya. Makanya tempat-tempat orang beriman walaupun miliaran jumlahnya, surga masih lowong, masih luas, gitu kan. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, sungguh surga dan neraka akan dipenuhi oleh penghuni-penghuninya. Kalau orang-orang di neraka, maka Allah akan besarkan badannya orang-orang kafir sehingga memenuhi neraka tersebut. Dan kalau surga, Allah ciptakan makhluk-makhluk dari pelayan-pelayan untuk memenuhi surga tersebut. Kita kembali ke riwayat tadi. Kalau Nabi SAW mengingatkan badan orang kafir akan dibesarkan seperti gunung Uhud, tadi surga dikatakan luasnya seluas langit dan bumi, kata orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi. Lalu di mana neraka? Kalau seandainya surga seluas langit dan bumi ini, di mana neraka? Apakah neraka juga sebesar itu? Maka Nabi SAW menjawab dengan hal yang sangat bijak. Beliau mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau begitu di mana malam pada saat siang datang? Artinya Allah SWT Maha Kuasa
menciptakan juga seluas langit dan bumi, neraka itu sendiri. Jadi walaupun penghuninya dibesarkan sebesar seperti dijelaskan tadi orang kafir, gigi gerhamnya seperti gunung Uhud, kulitnya setebar 3 hari dan seterusnya, ini semua adalah riwayat yang menjelaskan tentang memang masuk di akal kalau neraka itu luas dan besar. Abu Dakyail, saya lanjutkan dulu, jawab malaikat itu, pada saat orang kafir dinaikkan ke langit, maaf saya baca, selanjutnya dikatakan nyawa orang kafir itu dibawa naik sampai ke langit terendah, langit pertama. Lalu malaikat yang membawanya bertugas membawanya mengetuk pintu, lalu ditanya oleh malaikat penjaga langit, siapa kamu? Dia menjawab, aku adalah Dakyail. Ini nama malaikat yang membawa orang kafir. Kalau tadi Salsail dikatakan yang membawa nyawa orang beriman. Dakyail adalah ketua rombongan yang memimpin para malaikat juru siksa tadi. Lalu ditanya, siapa yang kamu bawa? Maka dia menjawab, Fulan bin Fulan. Dia menyebut nama terburuk dari orang yang dibawanya dan yang paling dibenci di dunia. Nama yang paling tidak baik, julukan yang paling tidak baik disebutkan. Lalu kata penjaga pintu langit, tidak ada ucapan selamat datang baginya. Dan tidak ada ucapan ahlan wa sahlan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 40. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga. Ketika Dakyail mendengarkan perkataan tersebut, maka dia buang nyawa dari tangannya. Begitulah kiranya yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin di tempat yang jauh. Ketika nyawa itu sampai ke bumi, para malaikat Zabaniyah segera menangkapnya dan membawanya ke Sijjin, yaitu sebuah batu besar tempat kembali ruh orang-orang jahat. Adapun orang Nasrani, saya bacakan sampai di halaman setelahnya ya, baru saya jelaskan. Adapun orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka ditolak dari kursi, lalu dikembalikan ke kuburan mereka. Yang dimaksud ditolak dari kursi di sini adalah arsy-Nya Allah. Ya. Lalu dikembalikan ke kuburan mereka. Ini apabila mereka masih mengikuti syariat masing-masing. Karena dengan mengikuti syariatnya berarti nyawa mereka sempat menyaksikan pemandian maupun penguburan jasadnya sendiri. Sedangkan orang musyrik sama sekali tidak dapat menyaksikan peristiwa tersebut karena dia dijatuhkan langsung pada saat itu ke dalam siksaan. Adapun orang munafik dia seperti orang yang kedua tadi, maksudnya orang musyrik, yakni ditolak dalam keadaan dimurkahi dan diusir lalu dikembalikan ke lubang kuburnya. Sedangkan orang mukmin yang lalai, orang muslim yang lalai, mereka berbeda-beda nasibnya. Ada di antara mereka yang ditolak justru oleh sholat yang telah dia lakukan. Karena orang yang melalaikan sholat dan tidak menunaikan dengan sempurna adalah seperti halnya pencuri. Di waktu sholatnya dilipat seperti kain usang. Lalu dihantamkan ke wajahnya, sesudah itu sholatnya sendiri naik seraya berkata, semoga Allah menyanyiakanmu sebagaimana kamu telah menyanyiakanku. Khusus riwayat ini sudah ditelusuri tapi ini hadis yang lemah. Hanya memang ada hadis yang lain, riwayat yang lain berbunyi, kalau seseorang nanti ditimbang amalnya pada hari kiamat, maka akan ditemukan sholatnya atau diperiksa sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, ya, aman, maka selamatlah dia. Kalau tidak, maka akan diremuk seperti kain yang lusuh lalu dilemparkan ke wajahnya dan tidak berguna bagi dia. Ada yang ditolak oleh zakatnya sendiri karena dia berzakat hanya karena ingin dikatakan fulan suka bersedekah atau barangkali menyalurkannya kepada para wanita dan ia memang pernah kami lihat semoga Allah melindungi kita dari nasib yang menimpahnya. Maksudnya Imam Qurtubi mengatakan ada riwayat yang menjelaskan ada orang amal solehnya bisa membantu dia naik ke langit. Tapi ada orang-orang muslim yang lalai. Dari orang munafik, orang musyrik sudah kita jelaskan. Orang muslim yang lalai tidak seperti itu. Amal-amalnya malah menolak dia. Dan amalnya tetap naik ke langit. Lalu melaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebenarnya orang ini tidak layak untuk menerima atau menjadikan saya sebagai penyebab dia masuk ke dalam surga. Jadi dia ditolak oleh amalnya sendiri. Dan ada yang ditolak juga oleh puasanya karena hanya berpuasa dari makan saja dan tidak berpuasa dari perkataan.
yakni perkataan keji dan semua perkara yang merugikan. Maka dari itu bulan Ramadan muncul lalu memalingkannya. Ada lagi yang ditolak oleh hajinya, karena dia berhaji hanya supaya dikatakan fulan itu haji, atau dia berhaji dari harta yang kotor. Dan ada lagi yang ditolak karena kedurhakaannya, karena amal-amal kebaikan lainnya yang hanya diketahui oleh para ulama yang mengerti rahasia-rahasia muamalah dan bagaimana cara membersihkan amal yang semestinya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pengertian-pengertian seperti di atas telah diterangkan dalam athar-athar dan khabar-khabar. Contoh misalnya khabar yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang ditolaknya amal-amal dan yang lainnya. Tinggal 3 paragraf insya Allah saya bacakan, saya akan terangkan setelah ini dan memberikan beberapa contoh. Ketika nyawa telah dikembalikan lagi ke jasad dan dia dapati jasadnya telah diangkat untuk dimandikan, maka apabila telah hampir usai dimandikan, dia duduk di kepalanya sampai kepalanya itu dimandikan. Dan manakala mayit sudah dimasukkan ke dalam kafan, maka nyawa itu menempel pada dada dari luar kain. Ia teriak keras-keras, "Cepatlah kalian bawa aku kepada rahmat Allah, yakni rahmat yang andaikan kalian tahu maka bawa aku menuju kepadanya." Setelah diberitahu akan bernasib celaka, maka dia berkata, "Perlahanlah kalian, jangan cepat-cepat membawaku kepada azab yang andaikan kalian tahu betapa dahsyatnya azab yang kalian bawa aku menuju kepadanya." Ketika dimasukkan ke dalam liang kubur, lalu ditimbun tanah, maka kubur itu berseru kepadanya, "Dulu kamu bersenang-senang di atas punggungku, sekarang kamu bersedih di dalam perutku. Dulu kamu makan bermacam-macam makanan, sekarang kamu menjadi makanan ulat dan cacing di dalam perutku." Dan masih banyak lagi kata-kata kecaman lainnya sampai tanah diratakan. Lalu datanglah seorang malaikat yang bernama malaikat Ruman memanggilnya. Dia adalah malaikat yang pertama-tama menemui mayit apabila telah dimasukkan ke dalam kubur, sebagaimana akan diterangkan lebih lanjut insya Allah. Dan Allah telah mengetahui alam gaibnya yang lebih bijaksana dan sangat bijaksana. Dari apa yang kita baca tadi 2-3 lembar ini teman-teman sekalian, untuk potongan pertama 5-6 paragraf pertama sudah saya jelaskan riwayat yang sahih tentang ruh keluar. Riwayat-riwayat yang setelahnya ini semuanya umumnya didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah tentang masalah adanya nama-nama malaikat, adanya ibadah yang menolak atau yang menolak untuk bersama dengan si mayit. Sementara itu riwayat memang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tapi dilemahkan oleh sebagian ulama tentang masalah riwayat ini. Tapi kalau kita ambil riwayat-riwayat yang sahih berhubungan dengan ini, memang ada riwayat Bukhari Muslim menjelaskan kalau seseorang itu meninggal dunia dan dia orang beriman, maka dia akan berkata, "Cepatkanlah bawa ruh ini," karena dia sedang menuju kepada rahmat Tuhannya. Kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka dia akan berkata kepada orang-orang yang memikulnya, "Kemana kalian akan membawanya? Kepada siksaan, azab, sungguh celakalah dia." Sampai sini ada riwayat sahih menjelaskan. Dan tentu seorang muslim berpegang pada riwayat yang sahih. Yang penting adalah kita mengetahui dan meyakini kita akan meninggal dunia dan ada prosesi malaikat bertemu dengan kita dan kemudian dibawa ruh itu untuk dilaporkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu berhubungan dengan masalah kasus ruh keluar dari jasad. Ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah keluarnya ruh ini. Pertama sekali kata ulama, dia akan keluar dengan sangat cepat dan dimensi waktu berbeda dengan dimensi kita yang masih hidup. Makanya kalau kita lihat cuplikan di YouTube banyak sekali tentang mati mendadak misalnya. Berapa banyak orang yang lagi berdiri jatuh. Saya kemarin baru mendapat cuplikan, ada seseorang yang mengirim di grup kami teman-teman dari Madinah. Ada cuplikan tentang orang yang meninggal tiba-tiba. Ada orang berdiri tiba-tiba jatuh. Ada orang lagi ngobrol tiba-tiba meninggal. Ada orang yang tidak sengaja memegang listrik terbakar dan segala macam hal. Dan subhanallah begitu cepat sekali. Padahal kalau kita telusuri riwayat-riwayat tentang masalah ruhnya akan keluar, prosesi malaikat bisa berbicara, kemudian mencambuknya kalau dia orang kafir dan buruk, dan membawa ruhnya ke atas, itu proses yang kelihatannya panjang sekali. Bagaimana menyatukan antara riwayat-riwayat ini dengan kejadian di depan mata kita. Maka kata ulama, poin pertama dalam masalah kematian harus difahami dimensi waktu berbeda dan memang prosesnya sangat cepat. Kemarin di pesawat, waktu saya balik dari umrah, ada satu orang kita, seorang ibu, saya dengar samar-samar, karena perjalanan cukup lama 9 jam, berulang-ulang disebutkan sama
petugas di pesawat pramugarinya, kalau ada dokter tolong bantu, ada penumpang yang butuh. 2-3 kali atau 4 kali bahkan diulangi selama perjalanan. Terakhir subhanallah 15 menit sebelum turun di Jakarta, atau setengah jam kurang lebih, ada seorang ibu dibawa dari belakang ke depan. Kebetulan saya di kelas bisnisnya, ada di kelas ekonomi dibawa ke depan. Lalu ditaruhlah ibu tersebut, saya ada kursi kosong terus di sebelahnya. Ya. Saya lihat orang-orang pada ngumpul semuanya. Waktu itu saya sempat istirahat, lalu saya terbangun, lalu saya berpikir mungkin ibu ini tadi yang mungkin butuh bantuan. Saya pikir orang ini mungkin hanya sekedar mau butuh bantuan medis saja. Ternyata mereka sudah pada kumpul semua dan dadanya sempat ditekan oleh seorang pramugari. Tiba-tiba mereka mengatakan orang ini sudah lewat, sudah meninggal. Padahal baru ditaruh tadi, baru berapa saat. Sementara ditinggalkan karena pesawat harus turun landing, saya sempat memperhatikan, melihat ke arah ibu tersebut, sepintas karena sudah ditutup sama selimut. Saya lalu berpikir pada saat itu, begitu cepatnya mati itu datang. Padahal ibu ini tadi menurut teman-teman travelnya adalah orang-orang yang tadinya aktif biasa, sampai naik ke pesawat pun masih banyak ngomong, kegiatannya masih banyak. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Saya jadikan sebagai bahan muhasabah. Bagaimana kalau seandainya terjadi pada saya pada saat itu? Saya pun akhirnya beristighfar kepada Allah SWT untuk mengambil pelajaran dari situ. Betapa mudahnya kematian kalau datang. Ini mirip seperti kasus Hasan Basri rahimahullah. Pada saat beliau pernah mengantar jenazah, lalu beliau berzikir. Ada anak muda di sebelahnya lalu berkata, wahai imam, kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri, diamlah wahai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah enggak bisa berzikir lagi. Maka anak muda tersebut pun sambil berzikir, sambil mendengar nasihat tersebut, lalu kemudian dia sambil berzikir atau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Hasan Basri. Kita ambil pelajaran daripada kasus ruh keluar dari jasad ini adalah bagaimana seseorang meyakini itu akan terjadi. Dan seorang mukmin harusnya hati-hati karena setiap saat bisa terjadi pada dia, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Apakah dia sehat, dia sakit, dia tua atau dia muda, bisa terjadi setiap saat. Ya, ini bisa semua terjadi setiap saat dan setiap orang harus siap untuk itu. Dijelaskan di pasal setelahnya masalah cara mati yang berbeda-beda dan masing-masing orang menghadapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Di antaranya berfirman atau dalam firman Allah, di sini mungkin kita akan buka Al-Quran karena ada beberapa ayat yang tidak dijelaskan atau ditulis oleh penerbit lafaz Al-Qurannya. Kalau ayat yang pertama tentang orang-orang beriman diwafatkan oleh para malaikat yang baik-baik, tampangnya baik, badannya wangi, ya. Itu disebut dalam surah An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ini bisa kita buka dulu surah An-Nahl ayat 32. Saya ulangi baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu lanjutan ayatnya. Dan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum, keselamatan buat kalian, masuklah kalian ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Ayat ini surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 32 menjelaskan tentang prosesi orang beriman kalau meninggal dunia, dan ulama tafsir mengatakan malaikatnya datang dengan tampang yang paling sempurna, yang paling baik, dengan cahaya yang terang sebagaimana Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian orang beriman itu pun ruhnya akan keluar dalam bentuk cahaya yang terang sambil disambut dengan sambutan yang meriah kayak tadi. Kemudian surah As-Sajdah setelahnya, tapi ini tidak ditulis oleh penerbit di sini Al-Qur'annya, maka kita buka juga surah nomor 32 dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah hai Muhammad, jelaskan kepada pengikutmu bahwasanya malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian pasti akan mematikan kalian. Ada lanjutan ayat di sini yang perlu kita ketahui karena sampai sini saja ditulis oleh penulis, tapi kita harus lanjutkan. Dan ketahuilah hanya kepada Tuhan kalian akan dikembalikan. Lalu lanjutan ayat ini yang penting setelahnya, ayat 12.
tentang prosesi orang-orang kafir atau orang fasik. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kalian melihat mereka orang-orang yang berbuat dosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin sekarang. Ayat yang kedua tadi surah Sajdah ini menjelaskan tentang prosesi keluarnya ruh oleh malaikat maut. Tapi itu ayat 11, ayat 12 menjelaskan ini adalah keterangan masalah orang fasik ataupun orang kafir. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan buat mereka bagaimana beratnya siksaan sehingga mereka minta dikembalikan ke dunia. Dan ini berarti memang ada pembicaraan, ada suara mereka keluar. Tapi kita yang masih hidup tentu tidak bisa mendengar masalah itu. Juga tentang sama prosesi kematian ini, ruh yang dicabut dan beda-bedanya prosesi kematian disebutkan dalam surah Al-An'am. Surah nomor 6 ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah yang telah mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya dan diutusnya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. Sampai sini tentu masalah kita masih hidup, semua kita punya malaikat penjaga yang mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Lalu sehingga lanjutan ayatnya, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami tidak akan melalaikan kewajibannya. Jadi dua ayat pertama tadi menjelaskan orang beriman kalau meninggal seperti apa. Ayat yang keduanya tadi Sajdah menjelaskan orang kafir. Lalu ayat Al-An'am menjelaskan kalau malaikat-malaikat ini baik orang beriman ataupun orang kafir dan fasik, mereka tidak akan terlambat sama sekali dalam mencabut ruh. Dikatakan di situ malaikat-malaikat kami tidak akan melalaikan kewajiban. Yang dimaksud juga dengan la yufarritun adalah mereka tidak terlambat, sangat cepat dalam mencabut ruh itu. Juga dalam surah An-Nahl, kita kembali surah nomor 16 tadi, ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqaus salama ma kunna na'malu min su bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, artinya orang-orang yang banyak dosanya, lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Maka malaikat menjawab, ada, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat surah An-Nahl 28 menjelaskan tentang orang muslim yang lalai. Jadi kita kembali lagi, An-Nahl 32 tadi menjelaskan orang mukmin yang meninggal dalam keadaan baik. Surah As-Sajdah 11 dan 12 menjelaskan orang kafir kalau meninggal seperti apa, ruhnya keluar. Dan juga An-Nahl 28 menjelaskan orang-orang muslim yang lalai. Masing-masing punya keadaan berbicara dengan malaikat yang sedang mencabut ruhnya. Kata Imam Qurtubi, ayat-ayat di atas semuanya menceritakan secara garis besar bagaimana cara Allah yang Maha Tinggi mematikan manusia. Ayat-ayat itu kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya sebagaimana akan dijelaskan dalam pasal ini, tapi setelah menjelaskan beberapa ayat. Juga firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Anfal ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna ujuhum wa adbarahum. Lanjutan ayat, wa dzuqu adzabal hariq. Andai saja kalian bisa melihat bagaimana malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir sambil memukul muka dan punggung mereka dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Juga ayat yang berbunyi dalam surah Muhammad ayat 27. Ini butuh untuk kita buka ayatnya. Surah nomor 47 ayat 27. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum
Dan bagaimana keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka selain memukul muka mereka dan punggung-punggung mereka. Kata Imam Qurtubi, kedua ayat ini khusus membicarakan tentang matinya orang kafir yang terbunuh dalam perang Badr. Menurut versi yang disepakati oleh para ahli takwil atau tafsir, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, meskipun ada pendapat lain seperti Al-Mahdawi umpamanya, dia mengatakan bahwa orang-orang kafir sampai sekarang pun masih tetap dimatikan dengan cara dipukul dan dihinakan. Jadi prosesi orang mati kafir tadi sudah dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 12 tadi, kalau mereka akan berbicara dengan malaikat dan malaikat akan menghinakan mereka. Di dalam surah An-Nahl 50 dan Muhammad 27 dijelaskan kalau mereka dipukul wajahnya. Khusus di sini masalah dipukul wajah dan bokong mereka sehingga berbekas. Seperti jenazahnya para orang-orang kafir di Badr, semuanya kelihatan. Wajah mereka belang dan bokong mereka bagian belakang itu seperti hangus terbakar. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat dalam sebuah riwayat Bukhari, apakah kalian mau bedakan atau tahu mana korban kalian dan mana korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua yang kalian temukan di bagian leher, wajah, dan di bagian jari-jari mereka, itu terputus dengan ada luka terbakar, maka itulah korban malaikat. Sampai ada beberapa sahabat yang mengatakan, saya pernah di perang Badr, ingin menebas leher seorang kafir. Setelah duel dengan dia, pedangnya sudah jatuh. Pada saat saya melayangkan pedang saya untuk menebas lehernya, maka tiba-tiba lehernya sudah terbang sendiri. Dan ternyata dia meninggal dunia. Lalu dia laporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka kata Nabi SAW, itu adalah korban para malaikat. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, pendapat umumnya ulama adalah korban-korban Badr. Makanya kita tidak temukan sekarang orang kafir belang wajahnya pada saat meninggal. Karena kalau orang tidak fahami tentang kejadian ini terjadi di perang Badr sebab turunnya dua ayat ini, maka orang akan memahami kenapa ada orang kafir yang meninggal kulitnya masih mulus, wajahnya masih bagus. Mana firman Allah yang mengatakan malaikat akan mencambuk mereka? Ini umumnya pendapat jumhur ulama. Ada pendapat sebagian ulama diantaranya tadi disebutkan Al-Mahdawi. Salah satu dari sekian banyak ulama yang mengatakan ini terjadi pada orang kafir, tapi terjadinya tanpa diketahui oleh orang yang masih hidup. Bagaimana Allah menghantamnya, bagaimana Allah mengizinkan para malaikat memukulnya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sementara itu Muslim meriwayatkan atau Imam Muslim dalam sebuah hadis yang panjang, Abu Zamil menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tak kala ada seorang laki-laki dari kaum muslimin berusaha keras mengejar seorang laki-laki dari kaum musyrikin yang ada di depannya, tiba-tiba dia mendengar suara pukulan cambuk di angkasa dan suara seorang penunggang kuda berseru, cepatlah, hai Haizum. Tiba-tiba dia melihat orang musyrik yang ada di depannya tadi telah roboh terlentang. Dia memeriksanya, ternyata telah terpotong hidungnya dan terbelah mukanya. Dia memeriksanya, ternyata telah terpotong hidung dan mukanya akibat pukulan cambuk. Maka orang-orang menyaksikan peristiwa itu semuanya. Lalu seorang sahabat Ansar menemui Rasulullah SAW untuk melaporkan kejadian itu. Maka Nabi SAW bersabda, kamu benar, itu adalah bantuan dari langit kedua. Maksudnya dari Allah SWT, malaikat yang datang. Pada hari itu kaum muslimin berhasil membunuh 70 orang kafir dan menawan 70 orang lainnya, dan seterusnya sebagaimana dituturkan oleh Abu Zamil. Maksudnya terjadi di perang Badr. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tadi terjadi di perang Badr. Banyak di antara korban mereka kelihatan wajahnya hitam dan bokongnya terbakar, ya, jari-jarinya terputus. Jadi pendapat yang paling kuat sebenarnya menjelaskan tentang ayat ini terjadi pada perang Badr saja. Yang lainnya tidak. Karena banyak korban juga orang-orang kafir setelah peperangan ini seperti perang Hunain misalnya. Dan juga ada perang Bani Mustaliq, ya, ada perang-perang yang lain. Itu tidak disebutkan kalau korban-korban orang kafir seperti ini keadaannya. Seperti korban yang dibunuh juga oleh Ali bin Abi Thalib pada saat perang Ahzab. Ada di situ jenazahnya. Dan pada saat itu sempat beberapa saat dengan kaum muslimin lalu dilemparkan jenazahnya melewati parit atau khandak. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kalau wajah mereka merah atau menghitam dan terbakar sebagaimana ayat tadi menjelaskan itu. Berarti yang lebih kuat pendapat di sini adalah memang terjadi hanya pada korban Badr saja. Dan memang di Badr ini dihadiri oleh para malaikat dan malaikat punya peran.
Satu-satunya peperangan yang dihadiri oleh malaikat hanya Badr, yang hadir dan ikut berperang hanya Badr saja. Perang yang lain di zaman Nabi SAW ada malaikat hadir seperti perang Hunain tapi tidak ikut berperang. Di antaranya kisah tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau orangnya kecil sekali, kurus. Ya, saking kecilnya dan kurusnya, satu waktu pernah Abdullah bin Mas'ud naik di atas sebuah pohon kurma dan tertiup angin karena angin kencang. Zaman dulu orang kalau mau lihat adakah kafilah datang dari jauh, mereka naik ke atas pohon kurma. Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon kurma, di sahabat di bawah lagi nunggu berita, ada enggak kafilah kelihatan dari jarak jauh. Ternyata angin cukup kencang sehingga betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kelihatan. Abdullah bin Mas'ud masyhur, mungkin teman-teman sering baca hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Orang perawi hadis yang cukup banyak, sekian ribu hadis yang diriwayatkan oleh dia. Rupanya tersingkap betisnya dan saking kecilnya sampai sahabat tertawa melihat kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud, jadi kurus sekali. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud, sementara kedua betisnya ditimbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kejadiannya pada saat Ibnu Mas'ud masuk di perang Badr, dia menawan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nanti dia masuk Islam, waktu itu belum masuk Islam. Dia ikut berperang di Badr karena dia diperintahkan oleh sukunya. Makanya kata Nabi SAW kepada para sahabat, kalau kalian temui Abbas di medan perang jangan ada yang bunuh, karena dia keluar hanya karena dipaksa oleh kaumnya. Lalu pada saat itu Abbas orangnya seperti Umar bin Khattab, kalau naik di kuda, duduk di kuda kakinya bisa sampai di tanah. Jadi saking tingginya 2 meter sekian. Dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud, ditawan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pegang tangannya, maka Abbas teriak-teriak pada saat itu, kesakitan. Semua orang menyaksikan. Lalu kemudian berkatalah ya, orang-orang, hai Abbas, ada apa denganmu? Badan sebesar ini, kamu teriak karena dipegang oleh Ibnu Mas'ud yang sekecil itu? Maka kata Abbas, demi Allah seakan-akan tanganku akan patah. Maka Ibnu Mas'ud sempat tertawa melihat kejadian tersebut. Karena memang dia tahu tangannya 2 cukup memegang satu tangan Abbas. Gitu. Tapi dua-dua tangannya bisa dipegang dan kesakitan. Gitu. Maka Nabi SAW membisikkan Ibnu Mas'ud sambil berkata, hai Ibnu Mas'ud, jangan kamu bangga dulu karena itu adalah bantuan dari malaikat. Jadi bukan kau yang melakukannya. Kita juga kalau masuk di kancah peperangan teman-teman sekalian harus diketahui sebenarnya tentu kita disuruh punya persiapan ya, punya persiapan kalau mau berperang. Tapi kalau sampai terjadi jihad dan kita lagi berperang, yang membunuh orang-orang kafir sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan kita. Jadi walaupun kita tidak punya keterampilan dalam berperang pun kata sebagian ulama, asal kita masuk jihad dan ikhlas, kita bisa membunuh orang kafir, kuasa Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang pasukan Nabi SAW, para sahabat, falam taqtuluhum walakinallah qatalahum. Kalian tidak pernah membunuh orang-orang kafir itu, tapi Allah yang telah membunuh mereka. Dan ini banyak sekali fakta dalam lapangan tentang masalah kejadian tersebut. Di Badar, para malaikat hadir dan disaksikan oleh para orang-orang kafir dan juga mereka ya memukul wajah dan bokong orang-orang kafir tersebut dan memutus jari-jari mereka sebagaimana ayat Al-Quran. Di perang Hunain mereka hadir tapi tidak ikut berperang dan banyak orang kafir yang mati di perang-perang lain tapi tidak terjadi ini. Berarti kesimpulan dari paragraf tadi yang kita jelaskan adalah memang kedua ayat tadi lebih cenderung jumhur ulama mengatakan terjadi di Badr. Masalah riwayat yang berbunyi ada seorang sahabat mendengarkan suara cambuk riwayat Imam Muslim dan berbunyi hai Haizum cepatlah. Ada seorang sahabat ini kebetulan datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, tadi di kancah peperangan ceritanya begini. Saya dengar ada suara mengatakan hai Haizum cepatlah. Lalu kemudian seorang kafir tiba-tiba hidungnya dan wajahnya jadi belang dan hidungnya terputus. Maka kata Nabi SAW itu malaikat yang memanggil temannya untuk segera menghukum ya, orang kafir yang telah diperintahkan Allah untuk membunuhnya. Jadi memang Haizum adalah nama malaikat di sini. Tapi dia malaikat siapa? Apakah dia termasuk bertugas rombongan dari malaikat maut? Apakah dia malaikat khusus untuk membunuh orang-orang kafir? Allahu alam. Tapi ada nama malaikat Haizum dan ini riwayat sahih beda dengan riwayat tadi yang sudah disebutkan sebelumnya yang belum ada pensahihan atau pencarian tentang masalah kesahihannya. Baik, paragraf terakhir dalam bahasan kita tadi ini tentang masalah bagaimana cara mati adalah firman Allah SWT surah Al-An'am ayat 93.
Ini juga sama, ayatnya tidak ditulis di sini. Al-An'am surah nomor 6, kita lihat ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Dan siapa yang lebih zalim, kata Allah, daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dan berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu kepadanya. Artinya orang yang dusta mengatakan nabi dirinya padahal bukan nabi. Dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya orang-orang seperti ini. Jadi ini digarisbawahi kalimat alangkah dahsyatnya sekiranya orang-orang seperti ini. Maksudnya ini prosesi kematian orang yang mengaku nabi palsu, ya. Kalau mereka berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawa kalian. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kamu selalu membohongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan ini subhanallah, ayat ini terjadi dan disaksikan oleh para sahabat pada jenazahnya Musailamah Al-Kadzab, ya, orang yang mengaku sebagai nabi di zaman Nabi SAW atau nabi itu meninggal. Maka pada saat dia meninggal di tangan Khalid bin Walid, dia dibunuh oleh Wahsy, ya, ditombak, dan ditemukan jenazahnya seperti ayat ini dijelaskan. Kalau bagian wajahnya ditemukan ada seperti pukulan yang sangat keras sehingga membuat bagian wajahnya itu seperti gepeng. Dan ini juga terjadi pada orang yang mengaku nabi palsu. Berarti tidak semua orang kafir kalau meninggal keadaan wajahnya rusak ataupun badannya terbakar. Tapi ada orang-orang tertentu. Selain korban Badar juga akan terjadi bagi siapapun yang mengaku nabi palsu. Kalau di zaman sekarang pun ada, maka pasti prosesi jenazahnya atau jasadnya akan ditemukan hal yang sama. Akan ada pukulan yang keras di bagian wajah yang menggambarkan tentang siksaan yang diberikan kepada dia. Ya, Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Belum ada. Saya tutup teman-teman sekalian dengan pasal kita di sini. Sebelum nanti insya Allah kita bahas rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa orang mukmin dan juga orang kafir, yaitu pencabutan nyawa manusia dalam berbeda tempat dan waktu pada waktu yang sama. Misalnya ada orang mati di Amerika, ada orang mati di Indonesia. Seperti apa prosesinya? Kata Imam Qurtubi, jika ada yang bertanya bagaimana cara menggabungkan ayat-ayat tadi di atas atau yang sudah kita bahas sebelumnya, dan bagaimana cara malaikat maut mencabut dalam satu waktu beberapa nyawa manusia yang meninggal di timur ataupun di barat, maka jawabannya adalah bahwa kalimat tawaffa dalam Al-Quran atau tawaffaitu ad-daina atau istaufaitu ad-daina, artinya saya memegang atau menerima hutang tanpa menyisakan sedikit pun darinya. Dan terkadang kata tawaffa yang dikatakan dalam Al-Quran, idh yatawaffal ladina kafaru, pada saat malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Kalimat wafat itu dari bahasa Arab bisa diambil dari kalimat tawaffaitu daina, artinya aku telah melunasi utangku dan tidak menyisakan sedikit pun. Dan kata tawaffa juga dikaitkan dengan malaikat maut karena dia yang melakukan langsung pekerjaan ini. Terkadang dikaitkan juga dengan para pembantu-pembantunya karena mereka yang melaksanakannya, dan terkadang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa ketika matinya. Juga dalam firman yang lain surah Al-Hajj, dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu. Juga dalam surah Al-Mulk, ayatnya mirip semuanya ini. Allah telah menjadikan hidup, mati dan hidup sebagai ujian buat kalian.
Jadi malaikat yang disuruh melakukan satu pekerjaan pada hakikatnya dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut atau para pembantunya mencabut itu. Pendapat sebagian ulama mengatakan malaikat maut, ya, yang dinamakan malaikat maut dia adalah pemimpin para malaikat khusus masalah tugas mencabut ruh. Kalau satu waktu ada orang 1 juta orang meninggal karena terjadi gempa, tsunami, ya, atau peperangan, maka berarti malaikat maut itu menugaskan para orang-orang yang ada di bawahnya. Atau yang dimaksud dengan malaikat maut adalah kelompok. Seperti juga malaikat pencatat amal, karena semua manusia ada pencatat amalnya. Maka ada kelompok malaikat yang mencatat amal, ada kelompok malaikat yang mencabut ruh, ya. Ada kelompok malaikat yang meniupkan ruh di rahim manusia atau di rahim seorang perempuan. Karena kalau perempuan yang hamil seluruh dunia misalnya sekian ribu orang, maka harus di waktu yang bersamaan ada peniupan ruh. Semua ini pendapat yang kedua mengatakan adalah nama kelompoknya. Al-Kalabi menerangkan malaikat maut mencabut nyawa dari jasad lalu menyerahkannya kepada malaikat rahmah. Jika dicabut nyawa seorang mukmin dan jika nyawa seorang mukmin diberikan kepada malaikat rahmah. Jika orang kafir maka diserahkan kepada malaikat azab atau penyiksa. Pengertian ini yang diterangkan dalam sebuah hadis Al-Bara yang nanti akan dibahas insyaAllah. Disebutkan dalam sebuah kabar dari Nabi SAW menyatakan sesungguhnya malaikat maut memanggil ruh-ruh sebagaimana seseorang dari kalian memanggil anak kudanya atau anak sapian kudanya, kemarilah, kemarilah. Pada kabar tersebut di atas, Nabi SAW menyatakan maksudnya bahwa malaikat maut itu memanggil ruh orang-orang yang akan dimatikan dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada pertanyaan? Fadhal. Dan dalam kabar yang lain, malaikat maut duduk, di hadapannya ada lembaran-lembaran atau ada lembaran tempat menulis ajal orang di malam nisfu Sya'ban, yaitu malam untuk segala urusan yang penting-penting dijelaskan di pertengahan bulan Sya'ban, seperti rezeki dan ajal manusia. Menurut pendapat sebagian ulama seperti Ikrimah dan lainnya, tapi yang benar malam dijelaskan urusan yang penting-penting adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dinukil dari Qatadah, Al-Hasan, Mujahid dan lain-lainnya. Pendapat kedua ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Dukhan ayat 1 dan ayat 3 tentang masalah penulisan apapun di Lailatul Qadar. Sampai sini paragrafnya dimaksud adalah malaikat maut bisa saja mencabut dengan bertugas sendiri mencabut semua atau menugaskan para pembantu-pembantunya atau dia duduk lalu kemudian melihat daftar tulisan orang-orang yang akan dicabut nyawanya. Kemudian malaikat maut pun memanggil satu persatu mereka sehingga berkumpul nyawa tersebut lalu ditarik sekaligus dengan cara dikeluarkan secara serentak. Menurut Ibnu Abbas bahwa Allah membuat keputusan-keputusan di malam nisfu Sya'ban lalu menyerahkan kepada para malaikat yang akan mengurusnya di malam Lailatul Qadar. Berarti Ibnu Abbas menggabungkan antara dua pendapat. Yang dimaksud juga di sini adalah malam nisfu Sya'ban atau malam Lailatul Qadar, malaikat maut duduk lalu menerima daftar nama-nama orang yang akan mati. Kemudian memanggil mereka atau memanggil ruh-ruh tersebut lalu kemudian menyatukan dan menarik sekaligus semuanya. Ini makna paragraf sampai tadi yang kita bacakan. Sahdan berkata, apabila usia manusia atau seorang yang akan dicabut nyawanya telah habis, maka gugurlah dari Sidratul Muntaha selembar daun di mana nama orang itu tertulis. Daun itu gugur dan jatuh persis pada lembaran yang ada di tangan malaikat maut tadi. Dengan demikian maka ketahuilah bahwa umurnya telah habis, ajalnya telah tiba dan jatah makanannya juga sudah terputus. Dan menurut kabar lainnya, malaikat maut ada di bawah arsy dan lembaran-lembaran orang yang mati berjatuhan kepadanya. Adapun yang dimaksud lembaran itu adalah daun-daun Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Ya, ini yang disampaikan sampai sini tentunya. Baik, begitu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kalau ada benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.